Hari ini Bu akan menyampaikan materi mengenai flora dan fauna yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu Ibu izin menyiapkan PPT-nya terlebih dahulu. Apakah sudah menyala? Sudah ya. Sebelumnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu untuk kegiatan hari ini. Siapa yang tidak masuk? Akila, Bu. Akila saja. Iya, satu. Berarti yang lainnya masuk ya. Pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai flora dan fauna. Tujuan pembelajaran hari ini itu supaya kalian dapat mengetahui definisi flora dan fauna yang ada di Indonesia serta persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya apa itu flora dan fauna? Mungkin ada yang bisa menjawab. Ayo Bu. Oke, Farika. Flora itu hubungan kalau fauna itu hewan. Tepat sekali ya anak-anak. Apakah yang lain setuju dengan pendapatnya Farika? Ibu jelaskan ya. Jadi definisi flora itu merupakan semua jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia atau bisa dikatakan sebagai dunia tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti ini definisi flora. Apa kalau definisi fauna? Fauna itu dunia hewan. Semua jenis hewan yang ada di muka bumi ini adalah bahan kajian dari fauna. Bisa disimak di PPT-nya, ini ada definisi dari flora dan fauna. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang bisa menyebutkan apa contoh dari flora dan apa contoh dari fauna. Mungkin bisa cewek satu dan cowok satu ya. Baik, Bu. Ya, Rizal. Contoh fauna yaitu badak bertulang satu, kanguru, harimau. Ada kanguru, harimau, babi rusa, babi dan burung cendrawasih. Oke, itu aja. Iya, Bu. Oke, terima kasih Mas Rizal atas jawabannya. Mungkin yang cewek satu bisa menyebutkan flora contohnya. Mungkin dari Mbak Ellen bisa menjawab. Untuk floranya itu ada Rafflesia armordia, lalu bunga pohon jati, bunga anggrek, sama bunga melati. Nah, anak-anak betul sekali ya yang dikatakan oleh Rizal dan Mbak Ellen. Bisa dikasih apresiasi untuk tangan dulu. Anak-anak, Indonesia itu merupakan negara yang mempunyai berbagai macam jenis flora atau fauna. Adapun beberapa contoh jenis dari flora atau tumbuhan bisa dilihat di PPT-nya. Tapi sebelum itu Ibu ingin bertanya, mungkin ada yang tahu ini spesies apa? Ini termasuk flora atau fauna? Flora. Ada yang tahu nggak namanya? Ya, ini adalah tanaman flora spesies Rafflesia arnoldi. Ini merupakan tanaman yang langka dan jarang ditemui untuk saat ini. Lanjut bisa ke fauna. Ada yang tahu ini apa? Komodo. Benar sekali, komodo.
beberapa jenis flora utama itu ada 6 jenis. 6 jenis itu apa saja? Oke, kita akan lanjut ke next slide. Jadi persebaran flora itu ada hutan-hujan tropis, hutan musim, sabana, stepa, hutan bakau, mangrove, dan padang rumput. Untuk definisi sendiri, hutan-hujan tropis itu merupakan hutan heterogen yang terdiri atas macam tumbuhan, daunnya lebat, pohon tinggi dan besar. Selanjutnya ada hutan musim. Hutan musim ini disebut hutan homogen yang terdiri hanya satu tumbuhan saja. Tumbuhan tersebut bisa beradaptasi dengan musim. Yang ketiga ada sabana, di mana sabana itu merupakan padang rumput yang masih diselingi semak belukar, biasa ditemukan di NTT atau Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya ada stepa. Stepa ini padang rumput yang murni dan tidak diselingi oleh semak belukar. Yang kelima ada hutan bakau mangrove. Hutan bakau mangrove ini memiliki fungsi untuk melindungi pantai dari abrasi serta tempat berkembang biaknya ikan. Dan yang terakhir ada padang rumput, berada di puncak pegunungan dengan suhu udaranya itu dingin. Apakah dari penjelasan Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum. Oke, belum ya. Baik. Nah, untuk tadi juga persebaran dari flora. Nah, persebaran fauna itu apa aja sih yang ada di Indonesia? Jadi persebaran fauna yang ada di Indonesia itu ada 3, anak-anak. Jadi yang pertama ada fauna asiatis, ada fauna peralihan, dan fauna australis. Fauna asiatis sendiri itu ada di Indonesia bagian barat seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan. Fauna peralihan ada di bagian tengah, dan fauna australis ini biasanya ada di Papua dan sekitarnya. Jadi untuk beberapa 3 fauna itu ada sampingnya itu ada beberapa jenis hewan, nama-nama hewan, gambar hewan, dan itu bisa dikategorikan di fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Seperti yang pertama, fauna asiatis itu faunanya itu ada harimau, badak berjula 1, orangutan. Lalu fauna peralihan itu ada komodo, babi rusa, serta ada juga ini burung apa ya ini? Tahu, nanti lanjut aja. Lalu di fauna australis itu ada juga kanguru, cendrawasih, dan kasuari. Mungkin dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi fauna, mungkin ada yang bisa menjelaskan kembali apa yang telah saya sampaikan. Baik, bisa. Fauna asiatis itu Indonesia bagian barat. Faunanya seperti harimau, badak berjula 1. Kemudian fauna peralihan ini adalah di Indonesia bagian tengah. Contohnya adalah komodo. Itu saja. Iya, Bu. Oke. Jawabannya bagus, namun mungkin apa ada yang ingin mau menambahkan? Mungkin saya ya. Benar sekali, terima kasih Mas Rizal dan Mbak Elvara.
untuk persebaran flora fauna di Indonesia. Jadi kita itu harus bisa melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Coba Mbak Farika bisa disebutkan menurut Mbak Farika usaha apa sih yang dapat melestarikan flora dan fauna di Indonesia? Misalnya cara yang paling tepat itu pada flora mengadakan reboisasi dan betul dan perubahan flora secara liar sama yang membuat cagar alam untuk melindungi flora yang langka dan penghijauan. Nah, tepat sekali yang dikatakan Farika ini. Jadi kita harus yang pertama melindungi cagar alam dan kita tidak boleh melakukan pemburuan liar. Nah, karena Farika berhasil menjawab, Ibu mau berikan hadiah untuk Farika. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi Ibu lanjut, kita harus melakukan upaya ini karena tujuannya itu agar flora di Indonesia dan fauna di Indonesia itu tidak langka. Contohnya juga kita bisa membangun suaka marga satwa, mengeluarkan UU atau undang-undang terkait perlindungan hewan yang terancam langka dan menghindari perburuan liar. Ellen sama Rizal minta tolong diperhatikan ya, jangan kami sendiri, diperhatikan itu materinya di PowerPoint yang telah Ibu presentasikan. Baik, bisa disebutkan ya Ellen apa itu flora dan fauna, dan Rizal bisa menyebutkan persebaran flora dan persebaran fauna. Mungkin dari Ellen terlebih dahulu. Baik, jadi flora itu merupakan semua jenis tumbuhan yang ada di dunia atau biasa atau bisa dikatakan sebagai dunia tumbuhan. Nah, kalau fauna itu merupakan dunia hewan, termasuk semua jenis hewan yang ada di dunia ini, merupakan bagian kajian dari fauna. Langsung dijawab ya oleh Mas Rizal. Ya, 6 persebaran flora yaitu hujan tropis, hutan musim, sabana, steppe dan baku mangrove, padang rumput. Kemudian persebaran fauna ada 3 yaitu fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Oke, mungkin pembelajaran buat teman-teman yang lainnya jangan diulangi kembali apa yang telah dicontohkan oleh Ellen sama Rizal. Sejauh ini apakah bisa dipahami? Oke, terima kasih Rizal dan Ellen. Jangan diulang lagi di next pembelajaran saya atau di pembelajaran guru-guru yang lainnya, jangan seperti itu karena kita harus membiasakan diri untuk bisa menghargai orang lain. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian, Ibu mau lihatin video mengenai flora dan fauna di Indonesia dan bisa disimak baik-baik. Setelah itu akan ada quiz game yang bisa dikerjakan bersama-sama. Ya, Mas Rizal, kenapa? Oh, izin. Ke toilet? Iya, Oh, iya. Silakan. Jangan lama-lama ya. Oh iya, sama itu Bu, tadi ada kata usaha katanya suruh nganterin tema. Oke, silakan. Izinnya Bu. Ya. Perhatikan dulu aja hasilnya. Mati. Udah. Terima kasih Mas Rizal. Oke, lanjut izin menampilkan videonya terlebih dahulu. Boleh. Enggak Bu. Bisa disimak baik-baik ya. Ya, Sumatera. Pada kali ini kita akan belajar mengenai keadaan alam Indonesia. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai keadaan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari
sedangkan untuk spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri atas 519 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Ternyata, untuk persebaran flora dan fauna di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok Indo-Malaya dan kelompok Indo-Australia. Untuk berbagai jenis flora tersebut telah dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan baik sebagai furnitur, bahan bangunan, bahan makanan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu mengenai persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Untuk fauna bagian barat dan fauna bagian tengah dipisahkan oleh penulis yang disebut dengan garis darat. Sedangkan untuk fauna bagian tengah dan fauna bagian timur dipisahkan oleh garis yang disebut dengan garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat atau sering disebut dengan fauna tipe Asiatik mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mamalia berukuran besar banyak ditemui di wilayah ini seperti gajah, banteng, harimau, dan badak bercula satu. Selain jenis mamalia, di wilayah ini sering dijumpai juga jenis reptil dan berbagai jenis burung. Untuk selanjutnya yaitu fauna Indonesia bagian tengah atau sering disebut dengan Pulau Wilayah Kepulauan Riau, mencakup Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babirusa, anoa, pupus, dan komodo. Fauna Indonesia bagian timur. Untuk fauna Indonesia bagian timur sering disebut dengan fauna tipe Australia, mencakup wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain ada kanguru, landak irian, walabi, dan cendrawasih. Nah, itulah materi mengenai keadaan flora dan fauna di Indonesia ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Dadah. Terima kasih sudah menonton konten Credopedia. Nah, mungkin itu dari video pembelajaran mengenai persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan bermain quiz game. Sebentar ya. Apakah semua sudah siap? Cara pengerjaannya gimana? Tinggal dikerjain secara langsung aja, tidak perlu lewat HP, langsung bisa dilihat di PowerPoint. Nanti saya yang mengarahkan. Oh, Oke. Bisa dimulai? Bisa. Kita start dulu.
lokasi hutan, semua benar. Oke, semua benar ya. Semua benar. Yeay. Oke, lanjut. Soal kedua, upaya apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna? Melakukan reboisasi, melakukan edukasi dan penyadaran masyarakat, mendirikan taman nasional dan cagar alam. Semua jawaban di atas benar. Oke, semua jawaban benar. Oke, next ke soal nomor 3. Badak Jawa merupakan salah satu spesies mamalia yang terancam punah di Indonesia. Habitat alami badak Jawa dapat ditemukan di Taman Nasional manakah? Waikambas, Ujung Kulon, Gunung Keusan, semua taman nasional di atas. Semua yang mana ayo? Oke, semua ya. Iya. Oke, langsung ke soal nomor 4. Di pulau manakah yang terdapat burung cendrawasih? Ayo, tadi sudah dijelaskan. Ada di mana? Papua. Yakin? Yakin. Mantap. Oke. Ya. Selanjutnya ke soal nomor 5. Salah satu ciri khas flora di Indonesia adalah adanya banyak jenis tanaman endemik. Tanaman endemik adalah tanaman yang hanya dapat ditemukan di suatu wilayah tertentu. Contoh tanaman endemik Indonesia. Semua ya. Yakin? Nah, oke, lanjut. Mengapa Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi? Karena iklim tropis yang hangat dan lembab, letak geografis yang berada di garis khatulistiwa, dan adanya banyak pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. Semua jawaban di atas. Apa yuk? Apa jawabannya anak-anak? Semua. Oke, semua ya. Ya. Lanjut. Bunga apa yang merupakan bunga nasional Indonesia? Mawar, kembang sepatu, anggrek bunga. Jawabannya apa? Mbak Ellen mungkin bisa menjawab? Ya, coba kita yakin Mbak Ellen? Insya Allah. Ya, benar. Oh iya. Wah, kita ini saya nyawanya tinggal 2 ya. Mungkin bisa agak cepat untuk menjawab biar fokus. Hewan apa yang merupakan maskot fauna di Indonesia? Kelas Indonesia. Komodo ya? Ya, komodo. Komodo. Yeay. 2 soal lagi anak-anak. Kalau kalian bisa, kita belum sama sekali salah ya. Hutan hujan tropis di Indonesia terkenal dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Hutan hujan tropis dapat ditemukan di pulau mana? Jawa, Sumatera, Kalimantan. Semua ya. Bu, hati-hati Bu. Mungkin Mbak Monika bisa jawab. Ya. Aduh. Ya, semua ya. Oke, soal
Classroom mungkin setelah pembelajaran bisa dibuka untuk deadline-nya di hari ini. Sekarang hari Sabtu ya, berarti deadline-nya di hari Jumat depan ya. Langsung saja untuk ketua kelas bisa dipimpin doa. Ketua kelasnya siapa? Oh tadi wakilnya. Ya, Mbak Rika ya. Silahkan. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oh iya anak-anak, 2 minggu lagi kita ujian kenaikan kelas ya. Wow. Jadi mungkin nanti saya berikan kisi-kisi materi soalnya, tapi masih menyusul karena kan filenya masih ada di laptop satunya. Dan mungkin nanti untuk minggu depan saya tidak bisa hadir dalam pertemuan kelas hari ini karena ada rapat sama guru-guru. Jadi mungkin nanti bisa digantikan oleh ketua kelas. Nanti saya beri tugas, tapi jangan ramai di kelas. Nanti yang ramai bisa dicatat, nanti dilaporkan ke saya. Oke, apakah masih bisa dipahami? Oke, saya tanyakan sekali lagi, apakah dari pembelajaran ini ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Tadi yang tidak masuk Akila saja ya? Oke, baik ya, terima kasih anak-anak. Ibu harap dijaga kesehatannya karena kita akan melakukan ujian kenaikan kelas. Bisa dipersiapkan untuk kesehatan dan juga mentalnya. Jangan lupa belajar karena belajar itu penting ya. Terima kasih, kurang lebihnya ibu mohon maaf.